melakukan penganiayaan anak kadit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak. Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Aibda Wibowo Hashim. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Dado, akibat tuduhan 50 juta. Kondisi psikologis keluarga kliennya tertekan. Menurut Muhram, isu uang damai itu informasi hoax, sebab Aibda WH tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup, mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi, ungkap dia. Menurut Muhram, uang damai 50 juta justru diucap kepala desa yang juga sudah diakui oleh Supriyani. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui ibu Supriyani, ujar Muhram. Selain itu menurut Muhram ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Aibda Wibowo Hashim saat mediasi namun ditolak. Jadi ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya, justru yang mengeluarkan amplop pada saat protes mediasi itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober. Sebanyak 8 saksi dihadirkan. Penasihat hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kasus Supriyani direkayasa. Ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Aibda Hashim dan penyidik karena mereka satu kantor. Hal itu terlihat adanya paksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu semua pelanggaran prosedur katanya. Lalu saksi juga janggal karena penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini, saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu. Penganiayaan, katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Naado ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH. Penganiayaan. Pasalnya, guru honorer Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal sehingga Supriyani meminta kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu. Karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu. Aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak Kanit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop
padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak. Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Aibda Wibowo Hashim. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Dado, akibat tuduhan 50 juta. Kondisi psikologis keluarga kliennya tertekan. Menurut Muhram, isu uang damai itu informasi hoax sebab Aibda WH tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup, mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi, ungkap dia. Menurut Muhram, uang damai 50 juta justru diucap kepala desa yang juga sudah diakui oleh Supriyani. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Selain itu, menurut Muhram, ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Aibda Wibowo Hashim saat mediasi namun ditolak. Jadi ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat protes mediasi itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu, kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober. Sebanyak 8 saksi dihadirkan. Penasihat hukum Supriyani Antri Darmawan mengatakan kasus Supriyani direkayasa. Ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Aibda Hashim dan penyidik karena mereka satu kantor. Hal itu terlihat adanya paksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu semua pelanggaran prosedur, katanya. Lalu saksi juga janggal karena penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini, saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu penganiayaan, katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Naado, ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH, selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan. Pasalnya, guru honorer Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal sehingga Supriyani meminta kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu.
karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu. Aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Proses mediasi antara Guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak Kanit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop, padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak. Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Aibda Wibowo Hashim. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Buhram Dado, akibat tuduhan 50 juta. Kondisi psikologis keluarga kliennya tertekan. Menurut Buhram, isu uang damai itu informasi hoax, sebab Aibda WH tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup, mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi, ungkap dia. Menurut Buhram, uang damai 50 juta justru diucap kepala desa yang juga sudah diakui oleh Supriyani. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa, dan itu seram ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Aibda Wibowo Hashim saat mediasi namun ditolak. Jadi ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya, justru yang mengeluarkan amplop pada saat protes mediasi itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober. Sebanyak 8 saksi dihadirkan. Pada saat hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kasus Supriyani direkayasa, ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Aibda Hashim dan penyidik karena mereka satu kantor.
Hal itu terlihat adanya paksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu semua pelanggaran prosedur katanya. Lalu saksi juga janggal karena penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini, saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu penganiayaan katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Naadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH, selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan. Pasalnya, guru honorer Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal sehingga Supriyani meminta kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu, karena ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu. Aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar Rp50 juta. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar Rp50 juta.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak kadit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Ibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop, padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak. Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Ibda Wibowo Hashim. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Ibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Dado, akibat tuduhan 50 juta. Kondisi psikologis keluarga kliennya tertekan. Menurut Muhram, isu uang damai itu informasi hoax, sebab Ibda WH tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup, mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi. Ungkap yang juga sudah diakui oleh Supriyani. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban, melainkan kepala desa, dan itu sudah diakui ibu Supriyani, ujar Muhram. Selain itu, menurut Muhram, ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Ibda Wibowo Hashim saat mediasi namun ditolak. Jadi ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat protes mediasi itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu, kasus ini memasuki eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober. Sebanyak 8 saksi dihadirkan. Penasihat hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan kasus Supriyani direkayasa. Ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Ibda Hashim dan penyidik karena mereka satu kantor. Hal itu terlihat adanya paksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu semua pelanggaran prosedur, katanya. Lalu saksi juga janggal karena penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini, saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu penganiayaan, katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kuasa hukum Ibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Ibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Ibda WH, Laude Muhram Naado, ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Ibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Ibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH, selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan. Pasalnya, guru honorer Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal sehingga Supriyani meminta kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas, menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu. Karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu. Aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak Kanit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa Supriyani Andri Darmawan yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi.
Menurutnya, hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak. Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Aibda Wibowo Hashim. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Dado, akibat tuduhan 50 juta. Kondisi psikologis keluarga kliennya tertekan. Menurut Muhram, isu uang damai itu informasi hoax sebab Aibda WH tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup, mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi, ungkap dia. Menurut Muhram, uang damai 50 juta justru diucap kepala desa yang juga sudah diakui oleh Supriyani. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Selain itu, menurut Muhram, ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Aibda Wibowo Hashim saat mediasi namun ditolak. Jadi ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat protes mediasi itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu, kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober. Sebanyak 8 saksi dihadirkan. Penasihat hukum Supriyani Antri Darmawan mengatakan kasus Supriyani direkayasa. Ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Aibda Hashim dan penyidik karena mereka satu kantor. Hal itu terlihat adanya paksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu sebuah pelanggaran prosedur, katanya. Lalu saksi juga janggal karena penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu penganiayaan, katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Naado, ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH, selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan. Pasalnya, guru honorer Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal sehingga Supriyani meminta kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas.
Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu. Karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu. Aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal, sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak Kanit Intelkam Polsek Baito. Ibda Wibadi tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darbawan, yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu, jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya, hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop, padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak. Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Aibda Wibowo Hashim. Akibat tuduhan 50 juta, kondisi psikologis keluarga kliennya tertekan. Menurut Buhram, isu uang damai itu informasi hoax, sebab Aibda WH tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup, mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi. Menurut Buhram, uang damai 50 juta justru diucap kepala desa yang juga sudah diakui oleh Supriyani. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban, melainkan kepala desa, dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Buhram. Selain itu, menurut Buhram, ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Aibda Wibowo Hashim saat mediasi, namun ditolak. Jadi ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat protes mediasi itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu, kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober. Sebanyak 8 saksi dihadirkan. Penasihat hukum Supriyani, Andri Darbawan, mengatakan kasus Supriyani direkayasa. Ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Aibda Hashim dan penyidik karena mereka satu kantor.
Hal itu terlihat adanya paksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu sebuah pelanggaran prosedur katanya. Lalu saksi juga janggal karena penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini, saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu penganiayaan katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laudit ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak perkan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH, selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan. Pasalnya, guru honorer Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal sehingga Supriyani meminta kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar Rp50 juta. Itu semua buka, tukasnya. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar Rp50 juta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak Kanit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim.
Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak. Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Aibda Wibowo Hashim. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Dado, akibat tuduhan 50 juta. Kondisi psikologis keluarga kliennya tertekan. Menurut Muhram, isu uang damai itu informasi hoax sebab Aibda WH tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup, mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi, ungkap dia. Menurut Muhram, uang damai 50 juta justru diucap kepala desa yang juga sudah diakui oleh Supriyani. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui ibu Supriyani, ujar Muhram. Selain itu menurut Muhram ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Aibda Wibowo Hashim saat mediasi namun ditolak. Jadi ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya, justru yang mengeluarkan amplop pada saat protes mediasi itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober. Sebanyak 8 saksi dihadirkan. Penasihat hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kasus Supriyani direkayasa. Ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Aibda Hashim dan penyidik karena mereka satu kantor. Hal itu terlihat adanya paksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu semua pelanggaran prosedur katanya. Lalu saksi juga janggal karena penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini, saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu. Penganiayaan, katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Naado ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH.
selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan. Pasalnya, guru honorer Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal sehingga Supriyani meminta kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu, karena ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu. Aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak Kanit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu, jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop
padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak. Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Aibda Wibowo Hashim. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Dado, akibat tuduhan 50 juta. Kondisi psikologis keluarga kliennya tertekan. Menurut Muhram, isu uang damai itu informasi hoax, sebab Aibda WH tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup, mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi, ungkap dia. Menurut Muhram, uang damai 50 juta justru diucap kepala desa yang juga sudah diakui oleh Supriyani. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban, melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Selain itu, menurut Muhram, ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Aibda Wibowo Hashim saat mediasi namun ditolak. Jadi ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat protes mediasi itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu, kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober. Sebanyak 8 saksi dihadirkan. Penasihat hukum Supriyani Antri Darmawan mengatakan kasus Supriyani direkayasa. Ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Aibda Hashim dan penyidik karena mereka satu kantor. Hal itu terlihat adanya paksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu semua pelanggaran prosedur, katanya. Lalu saksi juga janggal karena penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini, saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu penganiayaan, katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Naado, ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH, selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan. Pasalnya, guru honorer Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal sehingga Supriyani meminta kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu.
karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu. Aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Proses mediasi antara Guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak Kanit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak. Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Aibda Wibowo Hashim. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Buhram Dado, akibat tuduhan 50 juta. Kondisi psikologis keluarga kliennya tertekan. Menurut Buhram, isu uang damai itu informasi hoax, sebab Aibda WH tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup, mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi, ungkap dia. Menurut Buhram, uang damai 50 juta justru diucap kepala desa yang juga sudah diakui oleh Supriyani. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Buhram. Selain itu menurut Buhram ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Aibda Wibowo Hashim saat mediasi namun ditolak. Jadi ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya, justru yang mengeluarkan amplop pada saat protes mediasi itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober
kabar sebanyak 8 saksi dihadirkan. Penasihat Hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kasus Supriyani direkayasa. Ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Aibda Hashim dan penyidik kerana mereka satu kantor. Hal itu terlihat adanya paksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu semua pelanggaran prosedur katanya. Lalu saksi juga janggal kerana penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini, saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu penganiayaan, katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Naadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH, selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan. Pasalnya, guru honorer Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal sehingga Supriyani meminta kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu. Karena ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu. Aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar Rp50 juta. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan.
Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak kadit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop, padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak. Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Aibda Wibowo Hashim. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Buhram Dado, akibat tuduhan 50 juta. Kondisi psikologis keluarga kliennya tertekan. Menurut Buhram, isu uang damai itu informasi hoax, sebab Aibda WH tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup, mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi, ungkap dia. Menurut Buhram, uang damai 50 juta justru diucap kepala desa yang juga sudah diakui oleh Supriyani. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui ibu Supriyani, ujar Buhram. Selain itu menurut Buhram ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Aibda Wibowo Hashim saat mediasi namun ditolak. Jadi ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya, justru yang mengeluarkan amplop pada saat protes mediasi itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober. Sebanyak 8 saksi dihadirkan. Penasihat hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan kasus Supriyani direkayasa. Ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Aibda Hashim dan penyidik karena mereka satu kantor. Hal itu terlihat adanya paksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu sebuah pelanggaran prosedur, katanya. Lalu saksi juga janggal karena penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu penganiayaan, katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Buhram Dado, ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya,
Soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang. Lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH, selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan. Pasalnya, guru honorer Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal sehingga Supriyani meminta kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu. Karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu. Aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Proses mediasi antara Guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak Kanit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan.
Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak. Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Aibda Wibowo Hashim. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Dado, akibat tuduhan 50 juta. Kondisi psikologis keluarga kliennya tertekan. Menurut Muhram, isu uang damai itu informasi hoax sebab Aibda WH tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup, mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi, ungkap dia. Menurut Muhram, uang damai 50 juta justru diucap kepala desa yang juga sudah diakui oleh Supriyani. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui ibu Supriyani, ujar Muhram. Selain itu menurut Muhram ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Aibda Wibowo Hashim saat mediasi namun ditolak. Jadi ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya, justru yang mengeluarkan amplop pada saat protes mediasi itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober. Sebanyak 8 saksi dihadirkan. Penasihat hukum Supriyani Andri Darbawan mengatakan kasus Supriyani direkayasa. Ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Aibda Hashim dan penyidik karena mereka satu kantor. Hal itu terlihat adanya paksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu semua pelanggaran prosedur katanya. Lalu saksi juga janggal karena penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini, saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu. Penganiayaan, katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Naado ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH, selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan.
Pasalnya, guru honorer Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal sehingga Supriyani meminta kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu. Karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu. Aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak Kanit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop, padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak.
Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Aibda Wibowo Hashim. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Dado, akibat tuduhan 50 juta. Kondisi psikologis keluarga kliennya tertekan. Menurut Muhram, isu uang damai itu informasi hoax sebab Aibda WH tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup, mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi, ungkap dia. Menurut Muhram, uang damai 50 juta justru diucap kepala desa yang juga sudah diakui oleh Supriyani. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Selain itu, menurut Muhram, ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Aibda Wibowo Hashim saat mediasi namun ditolak. Jadi ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat protes mediasi itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu, kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober. Sebanyak 8 saksi dihadirkan. Penasihat hukum Supriyani Antri Darmawan mengatakan kasus Supriyani direkayasa. Ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Aibda Hashim dan penyidik karena mereka satu kantor. Hal itu terlihat adanya paksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu sebuah pelanggaran prosedur, katanya. Lalu saksi juga janggal karena penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu penganiayaan, katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Naado, ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani, Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH, selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan. Pasalnya, guru honorer Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal sehingga Supriyani meminta kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu, karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu. Aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan,
Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak Kanit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu, jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop, padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak. Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Aibda Wibowo Hashim. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Buhram Dado, akibat tuduhan 50 juta. Kondisi psikologis keluarga kliennya tertekan. Menurut Buhram, isu uang damai itu informasi hoax, sebab Aibda WH tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup, mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi, ungkap dia. Menurut Buhram, uang damai 50 juta justru diucap kepala desa yang juga sudah diakui oleh Supriyani. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban, melainkan kepala desa, dan itu sudah diakui ibu Supriyani, ujar Buhram. Selain itu, menurut Buhram, ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Aibda Wibowo Hashim saat mediasi namun ditolak. Jadi ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat protes mediasi itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu, kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober
Oktober, sebanyak 8 saksi dihadirkan. Penasihat Hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kasus Supriyani direkayasa. Ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Aibda Hashim dan penyidik kerana mereka satu kantor. Hal itu terlihat adanya paksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu semua pelanggaran prosedur katanya. Lalu saksi juga janggal kerana penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini, saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu. Penganiayaan katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Naadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH, selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan. Pasalnya, guru honorer Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal sehingga Supriyani meminta kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu. Karena ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu. Aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar Rp50 juta. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan.
Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak kadit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwanya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak. Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Aibda Wibowo Hashim. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Buhram Dado, akibat tuduhan 50 juta. Kondisi psikologis keluarga kliennya tertekan. Menurut Buhram, isu uang damai itu informasi hoax sebab Aibda WH tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup, mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi, ungkap dia. Menurut Buhram, uang damai 50 juta justru diucap kepala desa yang juga sudah diakui oleh Supriyani. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui ibu Supriyani, ujar Buhram. Selain itu menurut Buhram ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Aibda Wibowo Hashim saat mediasi namun ditolak. Jadi ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya, justru yang mengeluarkan amplop pada saat protes mediasi itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober. Sebanyak 8 saksi dihadirkan. Penasihat hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan kasus Supriyani direkayasa. Ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Aibda Hashim dan penyidik karena mereka satu kantor. Hal itu terlihat adanya paksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu semua pelanggaran prosedur, katanya. Lalu saksi juga janggal karena penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini, saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu penganiayaan, katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai 50 rupiah juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Buhram Dado, ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali.
Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke Guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang 50 juta rupiah yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus Guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH, selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan. Pasalnya, guru honorer Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal sehingga Supriyani meminta kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu. Karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu. Aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Proses mediasi antara Guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Kul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak Kanit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan.
Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak. Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Aibda Wibowo Hashim. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Dado, akibat tuduhan 50 juta. Kondisi psikologis keluarga kliennya tertekan. Menurut Muhram, isu uang damai itu informasi hoax sebab Aibda WH tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup, mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi, ungkap dia. Menurut Muhram, uang damai 50 juta justru diucap kepala desa yang juga sudah diakui oleh Supriyani. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui ibu Supriyani, ujar Muhram. Selain itu menurut Muhram ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Aibda Wibowo Hashim saat mediasi namun ditolak. Jadi ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya, justru yang mengeluarkan amplop pada saat protes mediasi itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober. Sebanyak 8 saksi dihadirkan. Penasihat hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kasus Supriyani direkayasa. Ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Aibda Hashim dan penyidik karena mereka satu kantor. Hal itu terlihat adanya paksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu sebuah pelanggaran prosedur, katanya. Lalu saksi juga janggal karena penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini saksi dewasa pasti disumpah, itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu penganiayaan, katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Naado, ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH, selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan. Pasalnya,
Guru honorer Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal sehingga Supriyani meminta kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka. Dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu. Karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu. Aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak Kanit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo, kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Korban yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop, padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak.
Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Aibda Wibowo Hashim. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Dado, akibat tuduhan 50 juta. Kondisi psikologis keluarga kliennya tertekan. Menurut Muhram, isu uang damai itu informasi hoax sebab Aibda WH tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup, mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi, ungkap dia. Menurut Muhram, uang damai 50 juta justru diucap kepala desa yang juga sudah diakui oleh Supriyani. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Selain itu, menurut Muhram, ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Aibda Wibowo Hashim saat mediasi namun ditolak. Jadi ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat protes mediasi itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu, kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober. Sebanyak 8 saksi dihadirkan. Penasihat hukum Supriyani Antri Darmawan mengatakan kasus Supriyani direkayasa. Ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Aibda Hashim dan penyidik karena mereka satu kantor. Hal itu terlihat adanya paksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu sebuah pelanggaran prosedur, katanya. Lalu saksi juga janggal karena penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini, saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu penganiayaan, katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Naado, ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduh ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH, selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan. Pasalnya, guru honorer Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal sehingga Supriyani meminta kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu. Aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan,
Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di kecamatan melakukan penganiayaan anak Kanit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop, padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak. Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Aibda Wibowo Hashim. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Dado, akibat tuduhan 50 juta. Kondisi psikologis keluarga kliennya terutama itu informasi hoax, sebab Aibda WH tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup, mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi, ungkap dia. Menurut Muhram, uang damai 50 juta justru diucap kepala desa yang juga sudah diakui oleh Supriyani. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban, melainkan kepala desa Muhram. Selain itu, menurut Muhram, ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Aibda Wibowo Hashim saat mediasi, namun ditolak. Jadi ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat protes mediasi itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu, kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober. Sebanyak 8 saksi dihadirkan. Penasihat hukum Supriyani Andri Darbawan mengatakan kasus Supriyani direkayasa. Ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Aibda Hashim dan penyidik karena mereka satu kantor.
Hal itu terlihat adanya paksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu sebuah pelanggaran prosedur katanya. Lalu saksi juga janggal karena penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini, saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu penganiayaan katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Naadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH, selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan. Pasalnya, guru honorer Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal sehingga Supriyani meminta kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban SD. Makanya tidak ada titik temu. Karena ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu. Aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar Rp50 juta. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar Rp50 juta.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyan, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak kadit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Ibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop, padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak. Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Ibda Wibowo Hashim. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Ibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Dado, akibat tuduhan 50 juta. Kondisi psikologis keluarga kliennya tertekan. Menurut Muhram, isu uang damai itu informasi hoax, sebab Ibda WH tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup, mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi, ungkap dia. Menurut Muhram, uang damai 50 juta justru diucap kepala desa yang juga sudah diakui oleh Supriyani. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui ibu Supriyani, ujar Buhram. Selain itu menurut Buhram ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Ibda Wibowo Hashim saat minta. Tidak pernah ada ucapan dari klien saya, justru yang mengeluarkan amplop pada saat protes mediasi itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober. Sebanyak 8 saksi dihadirkan. Penasihat hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan kasus Supriyani direkayasa. Ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Ibda Hashim dan penyidik karena mereka satu kantor. Hal itu terlihat adanya paksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu semua pelanggaran prosedur, katanya. Lalu saksi juga janggal karena penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini, saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu penganiayaan, katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kuasa hukum Ibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Ibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan sah. Laude Muhram Naado ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Ibda WH juga sampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Ibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH, selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan. Pak Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1. Makanya tidak ada titik temu. Karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu. Aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak Kanit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihak akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan.
Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak. Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Aibda Wibowo Hashim. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Dado, akibat tuduhan 50 juta. Kondisi psikologis keluarga kliennya tertekan. Menurut Muhram, isu uang damai itu mereka sekarang agak tertutup. Mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi, ungkap dia. Menurut Muhram, uang damai 50 juta justru diucap kepala desa yang juga sudah diakui oleh Supriyani. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Selain itu, menurut Muhram, ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Aibda Wibowo Hashim saat mediasi namun ditolak. Jadi ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat protes mediasi itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu, kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober. Sebanyak 8 saksi dihadirkan. Pada saat hukum, Supriyani Antri Darmawan mengatakan kasus Supriyani direkayasa. Ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Aibda Hashim dan penyidik karena mereka satu kantor. Hal itu terlihat adanya paksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu semua pelanggaran prosedur, katanya. Lalu saksi juga janggal karena penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini saksi dewasa, pasti disumpah. Ada itu penganiayaan, katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Naadu, ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH, selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan. Pasalnya, Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal sehingga Supriyani meminta kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas. Ia menjelaskan Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu. Karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu.
aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sula penganiayaan anak Kanit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya hal tersebut dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop, padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak. Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Aibda Wibowo Hashim. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Buhram Dado, akibat tuduhan 50 juta. Kondisi psikologis keluarga kliennya tertekan. Menurut Buhram, isu uang damai itu informasi hoax, sebab Aibda WH tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup, mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi, ungkap dia. Menurut Buhram,
Muhram, uang damai 50 juta justru diucap kepala desa yang juga sudah diakui oleh Supriyani. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban, melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Selain itu, menurut Muhram, ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Aibda Wibowo Hashim saat mediasi namun ditolak. Jadi ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya, justru yang mengeluarkan amplop itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu, kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober. Sebanyak 8 saksi dihadirkan. Penasihat hukum Supriyani Antri Darmawan mengatakan kasus Supriyani direkayasa. Ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Aibda Hashim dan penyidik karena mereka satu kantor, mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu sebuah pelanggaran prosedur, katanya. Lalu saksi juga janggal karena penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini, saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu penganiayaan, katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Naadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH, selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan. Pasalnya, guru honorer Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal sehingga Supriyani meminta kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu. Karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu. Aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar Rp50 juta. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito,
Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng, kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak kadit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darbawan, yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta ke majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah mendatangjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu, jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak eksepsi menurutnya hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop padahal dia tak minta. Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Aibda Wibowo Hashim. Hal ini tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut. Andri Darbawan yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu, jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat protes mediasi itu adalah suami Supriyani. Kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober. Sebanyak 8 saksi dihadirkan. Penasihat hukum Supriyani, Andri Darbawan, mengatakan kasus Supriyani direkayasa. Ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Aibda Hashim dan penyidik karena mereka satu kantor. Hal itu terlihat adanya paksaan
pemaksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu sebuah pelanggaran prosedur katanya. Lalu saksi juga janggal karena penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini, saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu penganiayaan katanya. Kemudian lanjut Andri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH, selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan. Pasalnya, guru honorer Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal sehingga Supriyani meminta kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tak disentuh aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak Kanit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan yang ditemui usai sidang pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu jaksa penuntut umum
menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya, hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop, padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak. Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Aibda Wibowo Hashim. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Dado, akibat tuduhan 50 juta. Kondisi psikologis keluarga kliennya tertekan. Menurut Muhram, isu uang damai itu informasi hoax, sebab Aibda WH tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup, mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi, ungkap dia. Menurut Muhram, uang damai 50 juta justru diucap kepala desa yang juga sudah diakui oleh Supriyani. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban, melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Selain itu, menurut Muhram, ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Aibda Wibowo Hashim saat mediasi namun ditolak. Jadi ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang membuat protes mediasi itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu, kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober. Sebanyak 8 saksi dihadirkan. Penasihat hukum Supriyani Antri Darmawan mengatakan kasus Supriyani direkayasa. Ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Aibda Hashim dan penyidik karena mereka satu kantor. Hal itu terlihat adanya paksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu semua pelanggaran prosedur, katanya. Lalu saksi juga janggal karena penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini, saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu penganiayaan, katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Naado, ungkapkan, saat ini kondisinya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH, selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan. Pasalnya, guru honorer Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal sehingga Supriyani meminta kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin,
mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu. Karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal, sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak Kanit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darbawan, yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak. Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Aibda Wibowo Hashim. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Dado, akibat tuduhan 50 juta. Kondisi psikologis keluarga kliennya, itu informasi hoax. Sebab Aibda WH tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup. Mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi, ungkap dia. Menurut Muhram, uang damai 50 juta justru diucap
staf kepala desa yang juga sudah diakui oleh Supriyani. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Buhram. Selain itu, menurut Buhram, ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Aibda Wibowo Hashim saat mediasi namun ditolak. Jadi ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat protes mediasi itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu, kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober. Sebanyak 8 saksi dihadirkan. Penasihat hukum Supriyani Antri Darmawan mengatakan kasus Supriyani direkayasa. Ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Aibda Hashim dan penyidik karena mereka satu kantor. Hal itu terlihat adanya paksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu sebuah pelanggaran prosedur, katanya. Lalu saksi juga janggal karena penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini, saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu penganiayaan, katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Naadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH, selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan. Pasalnya, guru honorer Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal sehingga Supriyani meminta kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu. Karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu. Aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar Rp50 juta. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan.
Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu dan Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak kadit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darbawan, yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop, padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak. Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Aibda Wibowo Hashim. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Buhram Dado, akibat tuduhan 50 juta. Kondisi psikologis keluarga kliennya tertekan. Menurut Buhram, isu uang damai itu informasi hoax, sebab Aibda WH tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup, mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi, ungkap dia. Menurut Buhram, uang damai 50 juta justru diucap kepala desa yang juga sudah diakui oleh Supriyani. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui ibu Supriyani, ujar Buhram. Selain itu menurut Buhram ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Aibda Wibowo Hashim saat mediasi namun ditolak. Jadi ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya, justru yang mengeluarkan amplop pada saat protes mediasi itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober. Sebanyak 8 saksi dihadirkan. Penasihat hukum Supriyani, Andri Darbawan, mengatakan kasus Supriyani direkayasa. Ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Aibda Hashim dan penyidik karena mereka satu kantor. Hal itu terlihat adanya paksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu sebuah pelanggaran prosedur, katanya. Lalu saksi juga janggal karena penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini, saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu penganiayaan, katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum.
Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Naadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH, selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan. Pasalnya, guru honorer Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal sehingga Supriyani meminta kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu, karena ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu. Aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar Rp50 juta. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar Rp50 juta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak kadit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop, padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak. Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Aibda Wibowo Hashim. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Buhram Dado, akibat tuduhan 50 juta. Kondisi psikologis keluarga kliennya tertekan. Menurut Buhram, isu uang damai itu informasi hoax, sebab Aibda WH tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup, mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi, ungkap dia. Menurut Buhram, uang damai 50 juta justru diucap kepala desa yang juga sudah diakui oleh Supriyani. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui ibu Supriyani, ujar Buhram. Selain itu menurut Buhram ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Aibda Wibowo Hashim saat mediasi namun ditolak. Jadi ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya, justru yang mengeluarkan amplop pada saat protes mediasi itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober. Sebanyak 8 saksi dihadirkan. Penasihat hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan kasus Supriyani direkayasa. Ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Aibda Hashim dan penyidik karena mereka satu kantor. Hal itu terlihat adanya paksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu semua pelanggaran prosedur, katanya. Lalu saksi juga janggal karena penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini, saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu penganiayaan, katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Buhram Dado, ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Buhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH, selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu. Karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu. Aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Dan secara terbuka, tukasnya. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak Kanit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah tuduhan tersebut tidaklah benar. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak.
Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Aibda Wibowo Hashim. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Dado, akibat tuduhan 50 juta. Kondisi psikologis keluarga kliennya tertekan. Menurut Muhram, isu uang damai itu informasi hoax sebab Aibda WH tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup, mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi, ungkap dia. Menurut Muhram, uang damai 50 juta justru diucap. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban, melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Muhram. Selain itu, menurut Muhram, ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Aibda Wibowo Hashim saat mediasi namun ditolak. Jadi ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya. Justru yang mengeluarkan amplop pada saat protes mediasi itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu, kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober. Sebanyak 8 saksi dihadirkan. Pada saat hukum Supriyani, Antri Darmawan mengatakan kasus Supriyani direkayasa. Ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Aibda Hashim dan penyidik karena mereka satu kantor. Hal itu terlihat adanya paksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu semua pelanggaran prosedur, katanya. Lalu saksi juga janggal karena penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini, saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu penganiayaan, katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Naadu, ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH, selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan. Pasalnya, guru honorer Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal sehingga Supriyani meminta kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu, karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu. Aniaya murid, tegasnya.
Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak Kanit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan kasus ini pada pemeriksaan pokok perkara. Hal itu lantaran untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya hal tersebut sudah berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop, padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak. Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Aibda Wibowo Hashim. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Buhram Dado, akibat tuduhan 50 juta. Kondisi psikologis keluarga kliennya tertekan. Menurut Buhram, isu uang damai itu informasi hoax, sebab Aibda WH tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup, mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi, ungkap dia. Menurut Buhram, uang damai 50 juta justru diucap kepala desa yang juga sudah diakui oleh Supriyani. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Buhram. Selain itu menurut Buhram ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Aibda Wibowo Hashim saat mediasi namun ditolak. Jadi ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya, justru yang mengeluarkan amplop pada saat protes mediasi itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober
kabar sebanyak 8 saksi dihadirkan. Penasihat Hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan kasus Supriyani direkayasa. Ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Aibda Hashim dan penyidik karena mereka satu kantor. Hal itu terlihat adanya paksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu sebuah pelanggaran prosedur katanya. Lalu saksi juga janggal karena penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini, saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu. Penganiayaan katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke penjara. Kuasa hukum Aibda WH, Laude Muhram Naadu ungkapkan, saat ini kondisi psikologis kliennya sangat tertekan dan jadi pembicaraan publik karena kasus Supriyani. Menurutnya, soal permintaan uang damai dari Supriyani untuk klien hanya informasi sepihak dan tidak benar sama sekali. Aibda WH juga sudah menyampaikan soal uang damai Rp50 juta itu tidak pernah diucapkan atau diminta ke guru Supriyani. Muhram katakan soal nominal uang Rp50 juta yang dituduhkan bukan inisiatif kliennya Aibda Wibowo, dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH, selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan. Pasalnya, guru honorer Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal sehingga Supriyani meminta kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih. Makanya tidak ada titik temu. Karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu. Aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar Rp50 juta. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan,
Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak kadit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang ditemui usai sidang membacakan eksepsi membenarkan pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk membuktikan jika Supriyani dikriminalisasi. Andri mengatakan apabila majelis hakim nantinya memvonis kasus ini dan pernyataan Supriyani tidak bersalah, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang telah mentersangkakan dan telah menahan Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Buhram dado akibat tuduhan 50 juta, kondisi psikologis keluarga kliennya tertekan. Menurut Buhram, isu uang damai itu informasi hoax sebab Aibda WH tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil, mereka sekarang agak tertutup, mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi, ungkap dia. Menurut Buhram, uang damai 50 juta justru diucap kepala desa yang juga sudah diakui oleh Supriyani. Uang itu bukan inisiatif keluarga korban melainkan kepala desa dan itu sudah diakui Ibu Supriyani, ujar Buhram. Selain itu, menurut Buhram, ada inisiatif Supriyani dan suaminya yang justru membawa amplop putih kepada Ibda Wibowo Hashim saat mediasi namun ditolak. Jadi ramai 50 juta tidak pernah ada ucapan dari klien saya, justru yang mengeluarkan amplop pada saat protes mediasi itu adalah suami Supriyani, tuturnya. Sementara itu kasus ini memasuki sidang ketiga setelah eksepsi ditolak Hakim Pengadilan Negeri Andolo Selasa 28 Oktober. Sebanyak 8 saksi dihadirkan. Penasihat hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan kasus Supriyani direkayasa, ada indikasi konflik of interest antara pelapor yakni Ibda Hashim dan penyidik karena mereka satu kantor. Hal itu terlihat adanya paksaan kepada Supriyani untuk mengaku padahal dia tidak melakukan. Ada permintaan 50 juta, jadi itu semua pelanggaran prosedur, katanya. Lalu saksi juga janggal karena penyidik hanya mengambil keterangan berdasarkan 3 saksi anak. Yang diketahui dalam KUHP, keterangan anak itu tidak bisa dikategorikan sebagai kesaksian saksi, jelas Andri. Andri berkritisi terkait bukti petunjuk yang menunjukkan tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa, termasuk saksi guru bernama Lilis. Ibu Lilis ini, saksi dewasa, pasti disumpah. Itu sudah diperiksa bahwa tidak ada itu penganiayaan, katanya. Kemudian lanjut Andri, adanya luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Kuasa hukum Aibda WH menyebut pemberitaan kasus Supriyani yang viral membawa dampak secara psikologis untuk keluarga kliennya. Hal ini karena Aibda WH dituduh meminta uang damai senilai Rp50 juga hingga menjebloskan Supriyani ke kliennya Aibda Wibowo. Dan itu ucapan kepala desa dan sudah diakui oleh Supriyani. Selain itu, kasus guru Supriyani ini sampai ke kejaksaan karena tidak adanya titik temu atau kesepakatan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib berbalik dialami oleh Aibda WH, selaku orang tua murid yang laporkan Supriyani dengan tudingan penganiayaan. Pasalnya,
Guru honorer Supriyani yang dituding memukul anak Aibda WH pakai gagang sapu menolak lakukan mediasi. Proses mediasi antara guru dan keluarga Aibda WH gagal sehingga Supriyani meminta kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut, namun ia sempat ditahan di lapas. Meski telah mengatakan demikian, sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan kliennya yakin tidak terlibat pemukulan dan ingin kasus selesai di persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah dipersidang diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu. Bebernya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korbannya. Titik temu. Karena ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu. Aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, tukasnya. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak Kanit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduh Supriyani. Dalam hal ini pihaknya menyebut akan meminta pertanggungjawaban kepada oknum yang menyeret kliennya ke persidangan. Sementara itu jaksa penuntut umum menyesalkan sikap penasihat hukum Supriyani yang meminta kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan kasus ini ke pemeriksaan pokok perkara. JPU dalam jawaban eksepsi Supriyani juga mempertanyakan sikap dari terdakwa yang ingin kasus ini tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya. Sementara pada sidang perdana, pihak terdakwa justru meminta waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Menurutnya hal tersebut sudah tidak berkesesuaian dengan prinsip penegakan hukum yang cepat dan berbiaya ringan. Aibda WH salahkan suami Supriyani bawa amplop, padahal dia tak minta, asal 50 juta rupiah terkuak. Terkuak asal muasal uang 50 juta tersebut. Kini Supriyani terpojok soal 50 juta itu. Inisiatif kehadiran suaminya, bukan permintaan Aibda Wibowo Hashim. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Aibda Wibowo Hashim, Laude Muhram Dado, akibat tuduhan 50 juta. Kondisi psikologis keluarga kliennya tertekan. Menurut tidak pernah diminta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup. Minta. Itu fitnah sangat kecil. Mereka sekarang agak tertutup. Mengaku pusing dan stres karena pemberitaan yang tidak berimbang dan terus difitnah lagi, ungkap dia. Juga sudah menyampaikan soal uang damai 50 juta rupiah itu tidak Kasus dugaan penganiayaan ini diselesaikan di pengadilan. Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut. Bebernya, Kamis,
tanggal 24 Oktober tahun 2024, dilansir dari Kompas. Ia menjelaskan tak ada restoratif justice lantaran Supriyani mengaku tak memukul korban yang masih kelas 1 SD. Makanya tidak ada titik temu. Karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu. Aniaya murid, tegasnya. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Itu Siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani, guru honorer sekolah dasar yang dituduh memukul muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berkali-kali membantah melakukan penganiayaan anak kadit Intelkam Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim. Karena itulah Supriyani tetap melanjutkan kasus yang dituduhkan kepadanya hingga persidangan. Supriyani yang terlihat